Pilar Dragon Carving adalah alat penyiksaan yang kejam. Paku tidak menembus langsung. Sebaliknya, mereka menusuk perlahan, menembus kulit seseorang sedikit demi sedikit. Itu dirancang untuk memperpanjang penderitaan korban. Namun, para pejabat kerajaan tidak mendengar Huo Yuhao menjerit. Lapisan cahaya merah keemasan keluar dari tubuh Huo Yuhao saat paku menyentuhnya. Paku dihentikan, dan tidak bisa menembus kulitnya. Kemunculan cahaya merah keemasan yang tiba-tiba menyebabkan pengawal kerajaan terkejut. Mereka melepaskan jiwa bela diri mereka sebagai tanggapan. Mustahil. Bagaimana dia masih bisa menggunakan skill jiwa bahkan setelah diborgol oleh Dragon Binding Seal? Tunggu, itu hanya alat jiwa. Saudara kedua mengungkapkan ekspresi ketakutan di wajahnya. Meskipun dia bukan seorang insinyur jiwa, dia masih akrab dengan alat jiwa sebagai anggota keluarga Kekaisaran Sun Moon. The Dragon Binding Seal sangat efektif dalam menahan seorang master jiwa. Jika Huo Yuhao dapat mengaktifkan alat jiwanya meskipun kekuatan jiwanya sedang dikendalikan oleh segel Dragon Binding, maka itu berarti kelas alat jiwanya lebih tinggi daripada segel Dragon Binding. Dragon Binding Seal adalah alat jiwa kelas 6, jadi kelas apa alat jiwa defensif Huo Yuhao? Bahkan pada titik ini, pengawal kerajaan yang sombong ini masih tidak menyadari ada yang salah dengan situasi ini. Mata mereka cerah, keserakahan mulai memenuhi mereka. Bahkan jika Huo Yuhao hanya menggunakan alat jiwa defensif kelas 7, itu masih akan bernilai harga besar di pasar. Bahkan jika mereka membagi uang, mereka akan mendapat manfaat besar. Sementara mereka adalah Royal Stewards, gajinya tidak terlalu tinggi. Selain itu, mereka tidak semua keturunan langsung dari keluarga kekaisaran, yang membuat status mereka sangat canggung di kota kekaisaran. Mereka memperoleh semua uang mereka melalui keuntungan haram yang menyalahgunakan wewenang mereka sebagai Royal Stewards. Kamu masih berani menolak? Saudara kedua mendengus, bahkan jika alat jiwa pertahananmu adalah kelas yang lebih tinggi dari Dragon Binding Seal, kekuatan jiwamu terbatas. Kami akan melihat berapa lama kamu bisa bertahan. Ketika kekuatan jiwamu akhirnya habis, paku akan menembus tubuhmu, dan kamu akan segera tercabik. Huo Yuhao menghela nafas dalam hatinya. Seseorang dapat terhindar dari kesalahan surga, tetapi seseorang tidak dapat hidup dari dosa-dosanya sendiri. Huo Yuhao tidak ingin menimbulkan masalah, tetapi mereka terlalu curang. Jika dia membiarkan mereka menyiksanya sesuka hati, dia mungkin tidak akan selamat sampai bantuan datang. Sepertinya dia masih harus merawat mereka pada akhirnya. Mata Huo Yuhao berubah keemasan saat dia merenungkan. Sebagai seorang guru jiwa tipe spiritual, bagaimana ia bisa begitu mudah dikendalikan oleh orang lain? Belum lagi, berkat Hong Chen benar-benar mengalahkan Seal Dragon Binding. Ini berarti alat jiwa kelas 6 ini nyaris tidak bisa membatasi dirinya. Selanjutnya, keterampilan utama mata rohnya menggunakan kekuatan spiritual. Dengan cara ini, sangat mungkin baginya untuk masih menggunakan keterampilan jiwa mata rohnya. Bahkan lebih mudah baginya untuk membebaskan diri dari pilar ukir naga ini. Huo Yuhao melepaskan kekuatan fisiknya yang besar. Seperti yang mereka katakan, dia tidak bisa membiarkan kekuatan jiwanya terus menipis. Dengan skill imitasi aktif, para pejabat kerajaan bahkan tidak bisa mengatakan bahwa cincin jiwa Huo Yuhao sedang keluar, apalagi bersinar. Cincin jiwa keempatnya menyala sekarang. Tepat ketika dia hendak menggunakan kebingungan spiritual untuk membuat celah, cahaya keemasan di matanya menghilang. Bahkan penghalang cahaya merah keemasan yang melindunginya, ditarik kembali. Dia mengerang, dan duri-duri itu membuat lubang di seluruh dada, punggung, dan kakinya. Darah berceceran di mana-mana. Tidak hanya ini, tetapi perjuangan Huo Yuhao menyebabkan luka penyembuhan di punggungnya merobek sekali lagi. Dia langsung bermandikan darah. Kakak kedua tertegun sejenak, sementara All Four tidak bisa menahan tawa. Dan aku pikir kamu tangguh untuk sesaat di sana. Sepertinya kamu sama tidak bergunanya seperti yang kami duga sebelumnya. Kami sudah membantumu. Huo Yuhao mentolerir rasa sakit hebat yang datang dari punggungnya. Ada pandangan nakal di matanya sekarang. Siapa yang akan menghentikanku? Raungan keras dan keras terdengar, menyebabkan seluruh tempat bergetar dari gema. Beberapa orang di ruang interogasi tertegun. Setelah ini, ledakan terdengar, dan pintu ditendang terbuka. Jing Hongchen yang tampak suram menerobos masuk bersama Lin Jiai. Ketika Jing Hongchen melihat keadaan Huo Yuhao, murid-muridnya menyusut. Orang tua, menurutmu siapa dirimu sebenarnya? Beraninya kau menyebabkan masalah di sini? All Four terlalu sombong.
dan tidak repot-repot memikirkan siapa yang bisa menerobos masuk ke sini seperti ini. Namun, mata Jing Hongchen sudah dipenuhi dengan niat membunuh sebelum dia bahkan selesai berbicara. Dia membuat gerakan menarik dengan tangan kanannya, dan kekuatan isap yang kuat menyeret Old Four. Melihat bahwa semuanya tidak berjalan dengan baik, kakak kedua melompat ke arah Jing Hongchen bersama dengan pengawal kerajaan lainnya. Enyahlah! Jing Hongchen meraung, dan hembusan gas putih susu meniup mereka berlima. 9 cincin jiwa Jing Hongchen muncul pada saat ini. Berjudul Douluo, seru saudara kedua. Meskipun dia kesakitan fisik, dari memukul sudut dinding, dia lebih terpengaruh oleh kejutan dari apa yang baru saja dia alami. Kekaisaran Sanmun tidak bisa dibandingkan dengan Kekaisaran Luostar dalam hal jumlah Douluo berjudul mereka. Sementara gelar Douluo sangat dihormati di setiap kekaisaran, ini terutama terjadi untuk Kekaisaran Sanmun. Tidak peduli seberapa sombongnya para pejabat kerajaan, mereka tidak berani menyinggung Douluo berjudul. Lin Jiayi telah bergegas ke Huo Yuhao sekarang dan menghentikan pilar ukiran naga. Dia terkejut ketika melihat tubuh berdarah Huo Yuhao. Dia dengan cepat mengambil botol gio putih kecil dari alat jiwa berjenis penyimpanannya. Setelah ragu-ragu sesaat, dia mengeluarkan pil hijau biru dan memasukkannya ke mulut Huo Yuhao. Kemudian dia melepaskan Huo Yuhao dari pilar Dragon Carving. Jing Hongchen mengerutkan alisnya. Jika status mereka tidak tinggi, dia akan membunuh mereka semua. Namun, mereka adalah pejabat kerajaan dan memiliki hubungan dekat dengan keluarga kekaisaran. Dia tidak bisa membantai mereka. Dia mengambil beberapa langkah menuju Huo Yuhao dan bertanya, "Apa kabar?" Huo Yuhao tampak agak pucat, tapi sikapnya yang tenang membuat Jing Hongchen tidak nyaman. Jing Hongchen agak berharap dia akan ribut. Rasa dingin naik di hati Jing Hongchen saat dia menyaksikan Huo Yuhao. Aku hanya tidak berpikir bahwa Sanmun Imperial Soul Engineering Academy tidak akan dapat melindungi siswanya sendiri. Sementara Huo Yuhao tidak terdengar sangat marah atau kesal, kata-katanya langsung menyentuh hati Jing Hongchen. Kemarahan Jing Hongchen diaduk, dan tanpa disadari ia mengepalkan tinjunya dengan erat. Kepribadiannya yang keras kepala dan berpandangan diri selalu menjadi kelemahannya. Huo Yuhao tidak melakukan pengamatan yang cerdik ini. Sebaliknya, ini adalah putusan Akademi Shrek setelah mereka mempelajarinya selama bertahun-tahun. Ayo kembali sebelum kita bicara. Akademi akan memberi kamu penjelasan yang memuaskan tentang masalah ini. Jing Hongchen menekan amarahnya sebelum berbalik. Lin Jiayi buru-buru mengayunkan lengan Huo Yuhao ke bahunya dan membantunya keluar dari ruang interogasi. Lin Jiayi memberi makan Huo Yuhao memang luar biasa. Perasaan hangat menyelimuti seluruh tubuh Huo Yuhao. Dia bisa dengan jelas merasakan rasa sakit yang berkurang saat kehangatan beredar di seluruh tubuhnya. Luka berdarah cepat sembuh, dan bahkan kekuatan jiwanya dipulihkan. Namun, suara terdengar dari luar sebelum Jing Hongchen bisa keluar dari ruang interogasi. Putra mahkota tiba. Jing Hongchen tertegun. Dia sangat bingung, tapi dia berhenti. Meskipun dia tidak terlibat dalam politik pengadilan, dia masih menyadari kekuatan para pangeran. The Royal Stewards tidak berada di bawah putra mahkota, tetapi sebaliknya didukung oleh putra ketiga. Pangeran yang mengendalikan klan kekaisaran, ayah Sumo Chen, adalah pendukung terkuat pangeran ketiga. Kembali ke ruang interogasi. Su Tianran berkata perlahan. Salam untuk yang mulia. Sumo Chen tidak bisa diam lagi. Sumo Chen tahu bahwa segala sesuatunya menjadi sangat salah ketika Jing Hongchen menerobos masuk. Bagaimana mungkin dia tidak mengenali hal master dari aula kebajikan terkenal? Huo Yuhao tidak melebih-lebihkan kepentingannya sedikit pun. Sumo Chen secara kasar dapat menebak apa artinya bagi Jing Hongchen untuk datang ke sini secara pribadi. Namun, dia tidak mengungkapkan dirinya ketika itu terjadi. Dia tidak memasuki ruang interogasi karena dia ingin meninggalkan jalan keluar sendiri. Jing Hongchen datang terlalu tiba-tiba, dan dia tidak bisa mengandalkan bawahannya untuk menemukan sesuatu yang substansial. Dia hanya berharap Huo Yuhao tidak terluka terlalu parah. Kalau tidak, akan sangat merepotkan baginya. Jika Huo Yuhao tidak terluka terlalu buruk, dia hanya akan bermain bodoh. Tanpa cukup bukti padanya, Jing Hongchen tidak bisa menyentuhnya dengan mudah. Bagaimanapun, dia percaya dia berdiri di sisi akal sehat. Tapi siapa yang tahu bahwa putra mahkota Su Tianran akan tiba sebelum Jing Hongchen pergi? Sumo Chen bisa mengabaikan Jing Hongchen, tapi dia pasti tidak bisa mengabaikan Su Tianran. Su Tianran menatap Sumo Chen dengan tatapan lembut di matanya dan berkata, "Mo Chen, bangkit."
Kita semua berasal dari keluarga yang sama. Kamu tidak harus begitu seremonial. Aku mendengar dari Juzi bahwa kamu menangkap salah satu teman sekelasnya. Bisakah kamu memberi aku wajah dan membiarkan mereka pergi? Sumo Chen tidak akan pernah meremehkan Su Tianran hanya karena dia sangat sopan. Sebaliknya, dia sangat menyadari metode Su Tianran. Ketika pangeran kedua mencoba untuk membunuh Su Tianran, dia gagal dan hanya membuatnya cacat. Namun, setelah Su Tianran kembali, dia tetap sabar untuk sementara waktu lalu meledak dengan marah. Dia menangkap pangeran kedua dan dakwaannya sekaligus. Akhirnya, pangeran kedua meninggal secara mengerikan, dan Su Tianran menegaskan kembali posisinya sebagai putra mahkota meskipun dia cacat. Ini menunjukkan betapa menakutkannya Tian Tian. Itu tidak akan menjadi masalah. Sumo Chen tidak memenuhi syarat untuk bertengkar dengan Su Tianran. Bahkan tuannya, pangeran ketiga, tidak akan berani melakukannya. Biasanya Su Tianran tidak akan pernah tunduk pada siapapun, kecuali ayahnya ada di sana. Sumo Chen mengutuk Wang Xiaojie di dalam hatinya sekarang. Penangkapan tidak hanya menarik perhatian Hallmaster dari Hall Virtueus Virtue Hall, itu mendorong putra mahkota untuk berkunjung langsung. Ini sepertinya tidak mudah untuk diselesaikan. Pintu ruang interogasi terbuka. Jing Hongchen yang tanpa suram berjalan keluar, dengan Lin Jiayi dan Huo Yuhao mengikuti di belakangnya. Ketika Juzi melihat Huo Yuhao berlumuran darah, langkah kakinya sedikit menegang dan ekspresinya menegang. Namun, dia mencoba yang terbaik untuk menahan emosinya. Dia mengerti Su Tianran. Jika dia menjadi terlalu bersemangat terhadap Huo Yuhao, maka Huo Yuhao kemungkinan akan mendapat masalah. Juzi lebih dari sadar bahwa dalam benak Su Tianran, dia miliknya. Salam untuk yang mulia, seru Jing Hongchen, tetapi hanya mengangguk. Apa statusnya? Di Sun Moon Empire, ia setara dengan penasihat Grand. Bahkan Kaisar saat ini memperlakukannya dengan hormat, dan tidak akan menuntut agar ia tetap berpegang pada formalitas. Su Tianran membungkuk sedikit di kursi rodanya. Salam, Hallmaster. Aku cacat, dan sedikit tidak nyaman bagi aku untuk sepenuhnya memberikan penghormatan. Maafkan aku untuk ini. Jing Hongchen tidak berharap Su Tianran menjadi sangat formal. Dia tahu sedikit tentang Su Tianran, dan sangat menghormatinya. Bukan saja dia ambisius, tetapi dia juga punya cara untuk menyelesaikan sesuatu. Jika dia berhasil naik tahta, dia terikat untuk membawa kemakmuran ke Kekaisaran Sun Moon. Namun, serangan mendadak membuat putra mahkota dinonaktifkan. Ini membuat Jing Hongchen sedikit ragu-ragu. Bahkan dengan posisinya yang menonjol di Sun Moon Empire, harga yang harus dibayar untuk mendukung pihak yang salah sangat besar. Itu sebabnya dia memutuskan untuk menonton dari sela-sela. Siapapun yang berhasil naik tahta pada akhirnya akan membutuhkan dukungannya. Yang perlu dia lakukan hanyalah menunggu. Putra mahkota, kamu tidak harus begitu seremonial. Jing Hongchen memberi isyarat. Su Tianran prihatin saat melihat Huo Yuhao. Dia berkata, Hallmaster, aku mendengar dari Juzi bahwa teman sekelasnya ditangkap oleh Royal Stewards. Itulah sebabnya aku bergegas. The Royal Stewards menjadi terlalu berani. Mereka bahkan berani menangkap seorang siswa dari Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy. Dari ekspresimu, aku bisa mengatakan bahwa mereka bahkan tidak memberitahumu sebelum melakukannya. Meskipun kata-kata Su Tianran terdengar sangat damai, mereka menyebabkan Sumo Chen mengutuk hatinya. Bagian belakang kemejanya basah oleh keringat karena stres. Jing Hongchen sudah diprovokasi sekali oleh Huo Yuhao sebelumnya. Sekarang mendengar kata-kata putra mahkota, ekspresinya berubah lebih suram. Dia menjawab dengan dingin, kamu benar. Sepertinya tidak ada yang menghormati Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul saat ini. Yang mulia, aku seharusnya tidak mengomentari hal-hal seperti itu karena aku tidak termasuk dalam istana kekaisaran. Namun, aku pikir mungkin ada reorganisasi tertunda dari Royal Steward secara berurutan. Ketika dia berbicara, saudara kedua, empat tua, dan yang lainnya berjalan keluar dari ruang interogasi. Ketika mereka melihat Su Tianran, dan mendengarkan bagaimana dia berbicara dengan Jing Hongchen, mereka menyadari bahwa mereka dalam masalah besar. Mereka tidak berani berbicara, hanya karena teror. Su Tianran mengangguk sedikit. Hallmaster, aku belum cukup ketat pada mereka. Aku akan memberi kamu jawaban untuk ini sekarang. Saat dia berbicara, dia menunjuk ke saudara kedua dan yang lainnya, lalu dia berkata, bunuh mereka. Dua kata yang sangat sederhana,
Tetapi mereka membawa niat dan aura pembunuhan yang kuat. Sesosok muncul dari belakang Su Tianran. Itu bergegas menuju saudara kedua dan yang lainnya seperti hantu. Bahkan Jing Hongchen tersentak pada niat membunuh yang kuat yang dipancarkan. Pada saat berikutnya, sosok itu sudah kembali di belakang Su Tianran. Sosok itu milik tetua yang tampak sangat lemah. Dia hanya mengenakan pakaian standar seorang pelayan istana. Awalnya tidak ada yang memperhatikannya. Sosok kurusnya tampak seolah-olah dia bisa jatuh kapan saja. Bang, 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 bang. 5 erangan terdengar, mulai dari saudara kedua. 1 jiwa kaisar dan 4 jiwa raja runtuh. Aliran darah mengalir dari masing-masing dahi mereka, seperti dahi mereka telah dipukul. Bayangan Douluo, Sue Chen. Jing Hongchen tertegun saat dia melihat ke arah tetua yang lemah dengan tidak percaya. Sumo Chen tertegun juga. Dia tidak berharap bahwa putra mahkota begitu tanpa ampun. Sebelum memberinya kesempatan untuk menjelaskan, 5 bawahannya yang kompeten tewas. Sangat penting untuk mengetahui bahwa Raja Roh sangat penting untuk sebuah kerajaan. Bukan masalah kecil untuk membunuh 5 dari mereka sekaligus, karena kemungkinan akan menyebabkan keributan di pengadilan kekaisaran. Tapi putra mahkota ini melakukannya seolah bukan apa-apa. Rasa dingin merambat di tulang punggung Sumo Chen. Selain itu, ia baru saja mengetahui bahwa ada gelar Douluo di bawah putra mahkota. Tetua perlahan mengangkat kepalanya dan tersenyum ke arah Jing Hongchen. Hal Master, sudah lama. Aku tidak berharap bahwa kamu akan mengingat aku. Kejutan Jing Hongchen sudah menghilang saat itu. Dia tersenyum dan menjawab, bagaimana aku bisa tidak mengingatmu? Ketika kamu menjadi Douluo berjudul, aku masih stagnan di level Soul Douluo. Aku tidak berharap bahwa setelah lebih dari 10 tahun kamu akan memasuki kota kekaisaran. Sue Chen menjawabnya, ini bukan tempat untuk berbicara. Aku akan mengunjungi kamu ketika kami kembali. Kita bisa mengejar ketinggalan. Setelah selesai berbicara, dia menundukkan kepalanya di belakang Su Tianran lagi. Dia tampak seperti pelayan yang setia. Tanah sudah lama diwarnai merah dengan darah segar. Namun, Su Tianran bahkan tidak melirik kekacauan. Dia tersenyum pada Jing Hongchen. Hal Master, apakah kamu puas dengan jawaban ini? Jing Hongchen mengerutkan alisnya dan membungkuk padanya sedikit. Dia berkata, ini masalah internal. Aku tidak berani berkomentar. Murid aku terluka parah, jadi jika Yang Mulia tidak memiliki instruksi lain untuk aku akan kembali dulu. Su Tianran menganggukkan kepalanya sedikit dan berkata, silakan, Hal Master. Silakan. Di mata aku, kamu akan selalu menjadi tetua yang dihormati. Kamu tidak harus begitu formal dengan aku. Jing Hongchen mengangguk dan berjalan keluar. Lin Jiayi mengikuti di belakangnya, mendukung Huo Yuhao. Su Tianran menoleh untuk melihat Sumo Chen sekarang. Dia berkata, Mo Chen, kadang-kadang, kamu harus membayar harga untuk berdiri di sisi yang salah. Tolong beritahu paman itu. Ayo pergi. Setelah selesai, dia menunjuk di belakangnya, dan Juzi segera mendorong kursi rodanya ke pintu keluar. Para pelayannya mengikuti. Setelah apa yang telah dilakukan Sue Chen sebelumnya, siapa yang berani meremehkan para pelayan Su Tianran? Juzi menghela nafas lega. Meskipun luka serius Huo Yuhao menghancurkan hatinya, mengingat reaksi Jing Hongchen, dia menganggap bahwa dia harus baik-baik saja. Jing Hongchen akan mengamuk jika Huo Yuhao mati di tangan pengawal kerajaan. Tidak ada seorang pun di Kekaisaran Sanmun yang bisa menghentikannya, tidak ada orang yang mungkin ikut campur dalam masalah ini. Namun, Juzi diam-diam terkesan dengan putra mahkota. Dia telah menyelesaikan masalah dengan tegas, dan mengeksploitasi kehadiran Jing Hongchen untuk menyingkirkan 5 kroni yang kompeten di bawah pangeran ketiga. Dia bahkan memberikan pukulan keras kepada Sumo Chen. Dia menjual Jing Hongchen bantuan dan menyeretnya ke dalam situasi itu. Tidak masalah apakah Jing Hongchen mengakui atau menolak sesuatu. Hal-hal akan tetap terdengar sama ketika masalah ini menyebar. Semua orang akan percaya bahwa putra mahkota telah membunuh beberapa orang karena dia ingin menenangkan Hal Master dari Hall Virtueus Virtue. Juzi merasa lega karena Su Tianran tidak terlalu memperhatikan Huo Yuhao. Mungkin karena cedera, tetapi inilah yang diinginkan Juzi. Jika tidak, Huo Yuhao mungkin berisiko di Kekaisaran Sanmun. Huo Yuhao berpikiran jernih di seluruh cobaan. Dia telah berhenti menggunakan berkat Hongchen karena dia bisa merasakan Jing Hongchen datang.
Dia membuat panggilan penilaian pada saat itu, mempertimbangkan pilihannya. Saat ini, tidak ada seorang pun yang membuktikan bahwa ia telah melakukan perusakan sendiri. Apa tingkat rasa sakit fisik baginya? Dengan perlindungan emas kehidupan, dia tidak binasa bahkan dengan luka-luka di pegunungan Jingyang. Cedera tubuh ini bukan apa-apa baginya. Mereka mungkin tampak mengerikan, tetapi mereka benar-benar tidak serius. Dia hanya perlu 1 atau 2 hari untuk pulih. Namun, masalah ini tidak akan diselesaikan dengan mudah. Jing Hongchen harus memberikan penjelasan kepadanya, karena dia adalah seorang siswa pertukaran dan yang lebih penting, murid pintu tertutup dari tetua MU. Jing Hongchen sedang tidak bersemangat sekarang. Dia merasa seperti sudah diatur. Tentu saja, dia pikir ini tidak ada hubungannya dengan Huo Yuhao. Itu adalah perangkap putra mahkota. Jika bukan karena fakta bahwa dia tahu bahwa pengawal kerajaan tidak berada di bawah manajemen putra mahkota, dia mungkin berpikir bahwa semua ini adalah skema yang dibuat oleh Su Tianran, memancingnya ke masalah ini. Dia tidak punya pilihan selain tampil mengingat pentingnya Huo Yuhao untuk Akademi Shrek. Tapi dia langsung mengalami teka-teki setelah berakting. Huo Yuhao baik-baik saja. Dia tidak mengalami cedera internal meskipun dia dimutilasi di luar. Tapi Jing Hongchen masih terseret. Dia jelas menyadari niat putra mahkota. Pangeran ketiga adalah pesaing terdekat dengan putra mahkota, karena ia mendapat dukungan dari pangeran yang mengendalikan klan kekaisaran. Setelah masalah ini, pangeran ketiga kemungkinan akan marah meskipun dia tidak berani mengatakan apa-apa. Apa itu Su Tianran? Tidak mengherankan bahwa Jing Hongchen telah menganggapnya tinggi di masa lalu. Bahkan ketika dia cacat, dia tetap menjadi orang yang gigih. Dia tidak kehilangan ketajamannya karena cacatnya. Jing Hongchen berbalik untuk melihat Huo Yuhao, dan dia menjadi lebih tertekan. Huo Yuhao adalah aktor yang cukup, dan Jing Hongchen masih harus menyelesaikan masalahnya. Bahkan sebagai dekan Akademi Teknik Kekaisaran Jiwa Sun Moon dan kepala Balai Hall Virtueus Virtue, Jing Hongchen tidak berpikir itu bijaksana untuk menggunakan metode curang untuk menangani ini. Namun, tidak mudah untuk memberikan penjelasan yang tepat juga. Huo Yuhao segera dikirim ke rumah sakit akademi, dan Jing Hongchen memanggil Fan Yu. Sekarang dia memikirkannya, Fan Yu tidak melihat Huo Yuhao untuk waktu yang lama. Ketika dia melihat Huo Yuhao berbaring di tempat tidur di rumah sakit berlumuran darah sendiri, jantungnya terancam melompat keluar dari dadanya. Dia kaget, dan darahnya mendidih karena amarah. Dia akan menjadi sangat kasar. Guru Fan Yu, jangan terlalu gelisah. Huo Yuhao baik-baik saja. Lihat, dia hanya mengalami luka dangkal. Jiayi, jelaskan apa yang terjadi pada Guru Fan Yu, kata Jing Hongchen dengan lembut. Mata Fan Yu terbakar karena amarah dan dia menyela, tidak perlu menjelaskan apapun tentang hal master. Aku hanya ingin menanyakan satu hal kepada kamu. Jika Xiao Hongchen dan Meng Hongchen terluka seperti ini di Akademi Shrek, bagaimana reaksi kamu? Aku tidak akan membicarakan hal ini lebih jauh. Kamu harus tahu apa yang harus dilakukan. Setelah selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Dia bahkan tidak melirik Huo Yuhao lagi. Jing Hongchen tertegun, menyaksikan Fan Yu berjalan pergi. Dia bingung, Fan Yu pergi begitu saja. Dia bahkan tidak repot-repot mendengarkan penjelasan atau memeriksa Huo Yuhao. Apa? Dia tidak tahu itu. Tepat ketika Fan Yu hendak meletus, Huo Yuhao menggunakan deteksi spiritual untuk berbagi pemikirannya dengan Fan Yu. Huo Yuhao juga memberitahu Fan Yu bahwa dia baik-baik saja. Kemarahan Fan Yu bukanlah sebuah kepura-puraan. Namun, dia sudah sepenuhnya tenang secara mental sebelum dia berbicara dengan Jing Hongchen. Hal master, apa yang harus kita lakukan? Lin Jiayi bertanya dengan cemas. Ekspresi Jing Hongchen sangat suram, itu semua salah Wang Xiaojie. Beraninya dia memimpin orang luar untuk melakukan penangkapan di akademi kita? Segera usir dia. Singkirkan dia dari Akademi Teknik Kekaisaran Sun Moon Imperial kami. Lin Jiayi ragu-ragu. Tapi kita tidak punya bukti bahwa dia melakukannya. Jing Hongchen merasa terganggu ketika dia menyela, mengapa aku perlu bukti untuk mengeluarkan seorang siswa? Ikuti instruksi aku. Baik. Lin Jiayi ketakutan. Dia adalah orang yang cerdas, dia bisa menjadi direktur pengajar. Dia secara halus bisa merasakan sesuatu dalam kata-kata Jing Hongchen. Sepertinya Jing Hongchen akhirnya membuat keputusan tentang situasi kekaisaran saat ini. Luka Huo Yuhao cenderung tergesa-gesa.
Ketika Jing Hongchen menemukannya, tidak dapat dipungkiri bahwa Huo Yuhao terluka parah. Dia tidak menampilkan pertunjukan. Tentu saja, Jing Hongchen tidak tahu bahwa Huo Yuhao telah merobek bekas luka di punggungnya dengan sengaja, membuatnya tampak dalam keadaan yang bahkan lebih buruk. Namun, Huo Yuhao mengendalikan kekuatan jiwanya dengan baik, dan hanya merobek kulit di permukaan lukanya. Otot-ototnya tidak tersentuh, dan ia pulih dengan baik. Selain kehilangan banyak darah, dia tidak dalam banyak bahaya. Beberapa ahli jiwa tipe penyembuhan di akademi membantunya menjahit luka-lukanya dan menggunakan keterampilan jiwa tipe penyembuhan untuk membantu pemulihannya. Luka-lukanya stabil dengan sangat cepat. Bagaimana kondisinya? Jing Hongchen bertanya kepada seorang dokter. Dia tidak terlalu terluka. Dia kehilangan banyak darah. Tapi, kita tidak tahu apa yang bisa menyebabkan cedera seperti itu. Itu adalah luka yang sangat rumit, dan itu tidak mungkin dilakukan oleh senjata atau alat apapun yang kita ketahui. Kami memberinya beberapa obat yang meningkatkan produksi darah alami. Pemuda ini sangat bugar. Kami pikir dia akan melihat pemulihan penuh dalam 10 hingga 15 hari. Jing Hongchen mengangguk, dan dia tidak bisa tidak memikirkan apa yang Fan Yu katakan sebelum pergi. Jika cucu-cucunya dalam keadaan seperti ini, apa yang akan dia lakukan? Bangunkan dia untukku. Aku punya sesuatu untuk dia dengar. Jing Hongchen menginstruksikan. Iya. Dokter mengeluarkan botol kecil dan meletakkannya di bawah hidung Huo Yuhao. Huo Yuhao sudah bangun. Tetapi ketika dia menghirup, perasaan yang membakar namun menyegarkan muncul di hidungnya. Dia tersentak, dan dia bersin sebelum membuka matanya. Huo Yuhao, aku Jing Hongchen. Jing Hongchen melangkah ke sisi tempat tidur di mana seseorang telah meletakkan kursi untuknya. Dia terlihat ramah saat menyaksikan Huo Yuhao. Salam, Hal Master. Suara Huo Yuhao sedikit serak, dan dia terdengar agak lemah juga. Itu hampir seperti dia benar-benar kehabisan nafas. Jing Hongchen merenung sejenak sebelum berkata, aku minta maaf atas apa yang terjadi sebelumnya hari ini. Akademi kami tidak melakukan tugasnya untuk melindungi kamu dengan baik. Para pelaku yang menangkap dan menyiksa kamu telah dihukum. Juga akademi akan memperkuat manajemen kami tidak akan membiarkan siapapun membahayakan kamu lagi. Aku harap kamu bisa memaafkan kami. Aku menyampaikan permintaan maaf terdalam aku kepada kamu atas nama akademi. Pria yang luar biasa. Tidak heran tetua MU selalu berkomentar bahwa dia adalah orang yang sangat mudah beradaptasi, yang memiliki temperamen panas. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, Hal Master, kamu tidak bisa disalahkan untuk ini. Kamu tidak perlu meminta maaf. Selain itu, dalang pelaku adalah orang yang muncul di luar ruang interogasi setelah kejadian. Dia memerintahkan kelima orang itu untuk menyiksaku. Jujur, aku juga tidak berharap ini terjadi. Dengan status Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy saat ini, aku benar-benar tidak berpikir ada orang yang cukup berani untuk menangkap seseorang di akademi. Luka aku bukan masalah. Mereka bukan apa-apa untuk seorang guru jiwa seperti aku. Namun, aku berharap untuk belajar sesuatu dari pertukaran. Aku sudah berada di akademi untuk beberapa waktu sekarang, tetapi aku tidak belajar apapun selain dari beberapa teori dasar. Aku hanya akan kehilangan lebih banyak waktu karena keterlambatan ini. Jing Hongchen diam-diam benci. Huo Yuhao mungkin masih muda, tapi dia licik. Dia menggunakan kata-kata ini untuk menyudutkan Jing Hongchen. Namun, Jing Hongchen tidak punya pilihan selain bertahan jika dia ingin cucu-cucunya aman di Akademi Shrek. Setelah merenung sejenak, Jing Hongchen berkata, Kapten pengawal kerajaan, Sumo Chen, bertanggung jawab, dia adalah putra seorang pangeran di klan kekaisaran. Aku tidak memiliki wewenang nyata atas dia, tetapi aku akan membuatnya meminta maaf kepada kamu secara pribadi. Akademi juga harus memikul sebagian tanggung jawab atas kejadian ini. Mulai sekarang dan seterusnya, kamu dapat membawa kembali semua bahan yang kamu gunakan untuk membuat alat jiwa dari akademi, gratis. Namun, ini tidak termasuk cetak biru atau susunan formasi. Kamu tidak perlu diuji juga. Ketika kamu pulih, mintalah Xuan Ziwen untuk membawa kamu ke aula kebajikan terkenal. Aku harap ini akan membantu kamu maju dan menambah pengetahuan kamu. Meskipun tetua MU mungkin telah meninggal, dia selalu menjadi tetua yang paling aku hormati. Jika ada yang berani memprovokasi kamu di akademi ini, kamu harus memberitahuku. Huo Yuhao mengungkapkan ekspresi terima kasih ketika dia menyadari bahwa salah satu tujuannya hampir tercapai.
Terima kasih Hallmaster karena memberi aku kesempatan ini. Aku tidak akan mengecewakanmu. Aku akan belajar keras. Jing Hongchen kesal dengan ekspresi tulus Huo Yuhao. Dia meremah senyum dan berdiri sebelum berkata, "Baiklah, istirahatlah, Huo Yuhao. Aku akan meminta mereka untuk memberikan obat-obatan terbaik untuk perawatan kamu." "Baik." Huo Yuhao mengangguk dengan hormat. Dia tidak menderita untuk apa-apa. Hehe. Luka-lukanya dirawat, dan Huo Yuhao dikirim ke bangsal di rumah sakit untuk beristirahat. Dia diberi perawatan terbaik karena perhatian Jing Hongchen atas kesejahteraannya. Bahkan makanannya jauh lebih baik sekarang. Meskipun tidak sebagus makanan Shrek Academy, dia cukup gizi. Meskipun dia tidak kehilangan banyak darah seperti terakhir kali, Huo Yuhao masih lelah, karena dia benar-benar mencoba untuk membuat tindakan itu senyata mungkin. Rasa sakit menyengat di punggungnya sangat lega dengan bantuan obat-obatan, tetapi ia menjadi pusing karenanya. Pada titik ini, pintu terbuka perlahan, dan seseorang masuk. Huo Yuhao seperti biasa, sangat waspada, dan dia mengaktifkan deteksi spiritualnya. Namun, dia menjadi lega dengan cepat. Itu hanya Keke. "Yuhao, Yuhao," Keke datang ke samping tempat tidurnya dan memanggilnya. Huo Yuhao sangat lelah pada saat ini. Dia juga tidak ingin menipu Keke dengan tipuannya, jadi dia memutuskan untuk berpura-pura tidur. Keke sangat marah ketika dia bergumam pada dirinya sendiri. Bajingan-bajingan dari Royal Stewards itu terlalu jahat. Dia dipenuhi banyak perban. Dia pasti terluka parah. Luka lamanya bahkan belum pulih. Aku benar-benar ingin memberi mereka pelajaran. Aku ingin mengebiri mereka semua dan menjadikan mereka kasim. Huo Yuhao merasa geli, tetapi dia menahan tawa. Keke adalah orang yang sangat langsung, tidak licik sama sekali. Dia adalah wanita yang baik. Keke menunduk dan menempatkan wajahnya di depan wajah Huo Yuhao untuk menatapnya. Dia melepaskan napas panas ke arah wajah Huo Yuhao, dan dia hampir tidak bisa menahannya lagi. Keke mengangkat tangannya untuk menyentuh rambut Huo Yuhao. Dia menghela nafas, "Kamu masih muda. Kalau tidak, aku mungkin tertarik padamu." Ketika dia berbicara, dia bahkan mencubit wajahnya. Jantung Huo Yuhao berdetak lebih cepat. Apa maksudnya ketika dia berkata dia mungkin tertarik padanya? Keke linglung sesaat. Tapi, akhirnya melihat bahwa Huo Yuhao tidak akan bangun, dia diam-diam pergi. Huo Yuhao hampir menghela nafas lega. Dia takut dia akan terus menunggu. Dia berada di ambang tidur sebelumnya, tetapi tersentak bangun oleh kata-katanya. Pintu terbuka lagi pada saat ini. Kenapa dia kembali? Huo Yuhao agak kesal. Namun, dia segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Suara tersedak yang dia dengar bukan milik Keke. Sesosok datang ke sisinya dan membelai rambutnya. Huo Yuhao lebih kesal ketika berpikir, mengapa mereka suka menyentuh rambut aku? Bagaimana mereka bisa melanggar rambut pria dengan mudah? Yuhao, aku minta maaf. Aku menyakitimu. Jika aku tidak membawa mereka untuk berurusan dengan kamu, kamu tidak akan memiliki masalah dengan Wang Xiaojie. Kamu terluka lagi, meskipun kamu baru saja pulih. Ini adalah kesalahanku. Air mata hangat jatuh ke wajah Huo Yuhao, tetapi mereka segera terhapus oleh tangan yang lembut dan halus. Jantungnya sedikit berdebar. Tempat tidurnya tidak besar, dan hampir tidak ada ruang berlebih dengannya di tempat tidur. Namun, Juzi masih berbaring di sampingnya di sisinya dan meletakkan kepalanya di pundaknya. Dia menangis terseduh-seduh. Huo Yuhao bahkan lebih takut untuk bergerak pada titik ini. Juzi adalah misteri total baginya. Baru-baru ini dia menyadari sesuatu tentang dirinya, setelah dia melihat Juzi dengan putra mahkota. Sementara latar belakangnya menyedihkan, dia memiliki kekuatan untuk mendukungnya. Tidak heran dia menyebutkan kemungkinan bertemu dengannya dalam pertempuran.